Yang terkasih, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Wah, ini dia, puji Tuhan kalau saya dapat merasakan luar biasa ya, bukan karena biasa di luar ya Bapak Ibu, tapi memang luarnya itu di luar kebiasaan, itu maksudnya ya. Yang biasanya kalau hari Sabtu, hari Jumat, hari Senin ada banyak beban-beban pergumulan, tapi ketika berjumpa dengan anak-anak Tuhan, kita merasakan ada sukacita, ada kegembiraan yang mengalir. Betul tidak Bapak Ibu? Saya melihat yang dari sini aja, saya coba lihat dari depan wajah-wajah kita, saya langsung bersyukur begitu. Kenapa? Wah, saya bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Karena belum tentu kita bisa setiap hari berjumpa, bukan? Bahkan kita nggak tahu, entah kadang besok saya yang dipanggil pulang atau Bapak Ibu yang duluan pulang. Jadi kita bersyukur kalau masih bisa bertatap muka, bertemu dengan saudara-saudara seiman. Karena itu ini kesempatan, ini anugerah yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang di luar iman percaya kepada Tuhan. Jadi kalau masih bisa berjumpa, bertemu dengan saudara seiman, kiri dan kanan, katakan, Tuhan Yesus memberkatimu. Begitu tanda orang bersuka cita. Jangan malu-malu Bapak Ibu, ayo Tuhan Yesus memberkatimu. Iya, itu anak Tuhan. Karena ini yang membuat kita merasakan energi itu mengalir dari hidup kita. Karena sumber energi itu adalah Tuhan. Ya, sumber energi kita adalah Tuhan. Jadi ketika kita bernafas tadi pagi masih bisa buka mata, itu semua energi atau disebut dengan anugerah, itu Tuhan kasih. Maka itu harus kita ekspresikan, kita syukurkan bersama. Dan minggu ini adalah minggu yang begitu luar biasa bagi kita. Karena kita dituntun dalam tema yang benar-benar mengajarkan kita tentang siapa itu Tuhan Allah Tritunggal. Di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tema Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Sama-sama kita katakan, Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Kita umatnya. Orang percaya umatnya. Dan setiap bangsa yang mau mengaku dengan mulutnya kepada Tuhan, dia umat Tuhan. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan ini. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16. Ada mungkin yang bertanya, yang benar 16, dengarkan Amang Pendeta. Mungkin redaksinya ada yang salah ataupun kurang angka satunya. Jadi Keluaran 16. Dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Karena kita sudah ramai pada siang hari ini, saya mau kita juga sama-sama membaca firman Tuhan ini. Apakah kita sudah menemukannya Bapak Ibu? Amin. Puji Tuhan. Sekalipun kita membacanya dalam versi terjemahan yang berbeda, kami akan bacakan dalam terjemahan baru yang kedua. Bapak Ibu sekalian yang membuka Alkitabnya, enggak apa-apa, kita sama-sama membaca sesuai dengan tanda baca yang baik. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul pada perikop ini, pemberian manna dan penetapan Sabat. Keluaran 16 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Setelah berangkat dari Elim, segenap umat Israel tiba di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada tanggal 15 bulan kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir.
Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, lebih baik kami mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Waktu itu kami duduk di depan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini, supaya seluruh jemaah ini mati kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Pada hari ke-6, ketika mereka menyiapkan apa yang mereka bawa pulang, banyaknya 2 kali lipat dari yang mereka pungut sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Pada pagi hari kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar kamu bersungut-sungut kepadanya. Sebab siapakah kami ini sehingga kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar, apakah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, semoga kita tidak langsung hanyut dalam tema, karena tema kita tentang roti. Saya tadi pagi berpikir, biasanya para pelayan ibadah pagi itu diberi roti supaya ada tenaga untuk persiapan pelayanan. Tapi ternyata tadi pagi ada berkat, ada yang membawa nasi uduk begitu ya. Wah, ternyata mungkin ini karena kalau roti itu enggak kerasa gitu ya, enggak nendang. Bagi lambung orang Batak harus nasi gitu. Saya jadi berenung begitu. Wah, kayaknya nggak kebetulan juga ini kenapa tadi pagi nasi uduk begitu ya. Karena tadinya saya mau ambil roti itu, saya mau bawa supaya saya simpan untuk nanti saya kasih contoh sama kita. Tapi walaupun nggak ada rotinya di tangan saya, semoga sudah bisa terbayang lah roti itu. Ya Bapak Ibu, mungkin Amang Nenggolan dalam multimedia kita bisa menampilkan roti yang sering dipakai di Bait Allah ataupun di dalam tradisi orang Israel itu, rotinya itu ada 2 bentuk. Satu bentuknya panjang, yang bisa dipatah-patahkan, dibagi. Ada bentuknya yang bulat, yang juga bisa dipecah-pecah. Mungkin kita sudah pernah lihat gambarnya, ada banyak di internet. Tapi bukan itu yang mau saya sampaikan. Itu hanya sebuah gambaran tentang roti, tapi yang mau kita ketahui, ada apa dengan roti? Mengapa Tuhan harus turunkan roti? Sepenting apa roti itu bagi umat Tuhan? Supaya kita mengerti kenapa ini dituliskan dalam kitab Keluaran. Sehingga sekarang kita diajak merenung, berarti apa pesan Tuhan bagi umatnya dalam konteks ini. Karena itu saya percaya nggak ada di sini yang nggak pernah makan roti. Semua sudah pernah makan roti, bukan? Mulai dari roti yang biasa saja sampai roti yang paling enak, kita sudah pernah makan. Kenapa? Karena roti itu adalah tanaman ya yang diciptakan Tuhan untuk sumber makanan bagi manusia. Bapak Ibu, roti itu berasal dari apa? Dari apa?
Kok ragu-ragu? Ini benar nggak pernah makan roti? Roti dari apa terbuat? Iya, tepung apa? Gandum. Karena ada banyak juga bahan yang membuat roti atau kue, bukan? Ada gandum. Itu disebut tanaman biji-bijian, sereal. Apalagi yang sejenis dengan tanaman biji-bijian, padi. Tapi ternyata di sana itu mungkin gak hidup padi. Makanya kenapa yang ada itu gandum. Tahu nggak Bapak Ibu? Gandum itu, roti itu sudah berapa lama menjadi makanan manusia? Ada yang tahu? Ada yang tahu sudah berapa lama manusia makan roti? Pasti nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena kita belum baca kitab suci. Coba buka kitab suci kita, Kejadian pasal 3 ayat 19. Supaya kita tahu, wah ternyata betapa pentingnya roti itu bagi orang Israel, sampai sekarang orang Yahudi, karena memang itu tertulis dalam kitab suci mereka. Kitab Kejadian, Keluaran yang kita baca ini adalah 5 kitab Torah atau Taurat bagi kitab orang Yahudi. Jadi kenapa bisa sama Alkitab kita Perjanjian Lama dengan Alkitab orang Yahudi? Karena memang semua kitab Perjanjian Lama kita ini adalah kitab sucinya mereka. Tapi kemudian setelah Tuhan Yesus menggenapkan apa yang tertulis di Perjanjian Lama, kita punya Perjanjian Baru. Makanya Alkitab kita ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Nah sekarang kita mau belajar kenapa penting sekali roti bagi orang Yahudi. Kejadian 3 ayat yang ke-19. Kalau kita sudah menemukannya, kita katakan amin. Mari kita baca bersama-sama 2. Apakah kita menemukan sesuatu hal yang berbeda di situ? Berbeda. Kalau saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia, di sana dikatakan adalah dengan cucuran keringat engkau akan mencari makan atau makanan, bukan? Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani, makanan itu sebenarnya disebut lechem. Lechem itu artinya roti. Dalam bahasa Inggris, lechem itu diterjemahkan bread. Di Indonesia itu asing roti, makanya LAI menerjemahkannya makanan. Jadi dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan bread. Dalam bahasa Ibrani disebut lechem atau roti. Jadi coba kita bayangkan berapa usia roti. Ternyata sejak dahulu Tuhan sudah merancang apa makanan untuk manusia. Tuhan ciptakan seluruh alam semesta ini untuk mensupport manusia. Terang, semuanya alam, ikan di laut, tanam-tanaman, itu untuk mensupport manusia. Tugas manusia pelihara, mengelola alam, memelihara alam. Jadi dari sini kita diingatkan betapa pentingnya roti itu bagi orang Yahudi. Makanya orang Yahudi itu diajarkan setiap hari, kalau kamu mau makan roti, kamu harus ingat itu siapa yang kasih. Kalau kamu mau makan roti, kau harus ingat dari mana itu berasal, dari tanah yang diberkati Tuhan. Tapi tadinya mereka nggak perlu capek mencucurkan keringat. Sekarang setelah jatuh dalam dosa, mereka harus berkeringat. Marhowi, hoi peau, inangda, tudolok tutoruan. Siapa yang tudolok tutoruan marhowi hoi? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Jawab. Kalau di kota dua-duanya, tapi kalau di kampung siapa? Bapaknya. Bapaknya di Lapo.
Bapaknya di warung, ibunya yang pergi ke ladang. Ngapain? Marsuan eme. Ke ladang nanam kopi. Bapaknya nanti datanglah sebelum jam 12. Pura-pura lah bawa rokok. Supaya apa? Supaya bisa melihat pekerjaan istrinya. Dan itu masih saya lihat di kampung halaman ketika opung kami masih ada. Opung laki-laki hanya di warung. Nanti mau makan siang baru datang. Setelah makan siang dia bilang, tinggal nakin mancisu di labo. Supaya bisa pergi dan gak ikut kerja. Ayo Pak Opung. Kemana Pung? Ayo kita ke warung kita. Dibawa saya ke warung. Tinggallah opung perempuan, ramboru, dan semua ito-ito yang membantu untuk menyabit eme. Kita nggak kenal roti, kita kenal padi, beras. Makanya kadang-kadang lupa orang Batak, lupa orang Indonesia, siapa yang ciptakan beras? Siapa yang ciptakan padi? Karena itu enggak tertulis di dalam kitab manapun. Siapa yang ciptakan padi? Siapa yang ciptakan sereal? Siapa yang ciptakan buah-buah mangga ini? Gak ada yang bisa jawab selain Alkitab. Diciptakan oleh Tuhan. Makanya orang Yahudi itu kalau mau makan roti harus menguduskan diri dengan cara apa? Cuci tangan. Karena kau akan makan roti yang diberikan Tuhan, itu ciptaan Tuhan dari surga. Jadi mereka harus cuci tangan. Makanya perhatikan di zaman Tuhan Yesus, waktu murid-murid mereka kelaparan, mereka enggak cuci tangan, makan. Guru, ingatkan murid-muridmu itu, mereka harus cuci tangan sebelum makan. Berarti macai rikot, betapa pentingnya roti itu dan harus direspon dengan kudus. Jadi mereka enggak boleh makan roti yang tidak membuat mereka kudus. Bahkan di bait Allah, itu ada roti yang disediakan setiap pekan untuk di mezbah persembahan. Dan itu akan diganti terus sebagai roti yang baru. Itu sebagai simbol bahwa Tuhan sejak semula menciptakan gandum itu sebagai gambaran makanan. Sehingga waktu umat Tuhan beribadah di bait Allah, mereka ingat roti itu adalah ciptaan Tuhan. Dari situlah asal mula persembahan dibawa. Supaya umat Tuhan tahu siapa yang memberkati pekerjaan dan usaha mereka. Bapak Ibu, sekarang kita sudah mengerti kenapa penting sekali roti itu dalam kehidupan umat Tuhan. Karena memang Tuhan sudah bilang dalam Kejadian, dengan keringatmu, dengan usahamu, kau akan makan roti dari pekerjaanmu. Tapi jangan lupa bahwa roti itu diciptakan Tuhan memang untuk memenuhi kebutuhan manusia karena manusia sudah berdosa. Maka sekarang kita ingat, ketika manusia makan, apakah dia semakin berdosa atau semakin kudus? Kita lompat ke Keluaran yang tadi kita baca. Keluaran tadi mengingatkan kita, sewaktu mereka sudah menjadi bangsa yang besar, dipelihara seperti janji Tuhan kepada Abraham, anaknya Ishak, Yakub, kemudian Yakub punya anak 12, salah satunya Yusuf. Yusuf menjadi orang besar, orang hebat di Mesir, dan dia bisa memanage Mesir dengan berkelimpahan. Kenapa? Karena Raja Mesir bermimpi. Perhatikan sekali lagi Bapak Ibu. Raja Mesir bermimpi ada 7 kerbau gemuk menelan 7 kerbau yang kurus. Dia bangun dari mimpinya. Apa artinya ini? Gak ada yang tahu. Dia tidur lagi, dia bermimpi ada 7 berkas bulir gandum. Itu kemudian ada 7 berkas bulir gandum yang begitu layu yang kering. Yang kering ini menelan 7 berkas bulir gandum. Dia kaget. Apa artinya ini? Dia suruh semua penasehatnya cari tahu arti mimpiku. Gak ada yang tahu. Hanya Yusuf di dalam penjara karena dia difitnah. Apa fitnahnya? Dia melakukan perbuatan susila kepada istri tuannya Potifar. Akhirnya dia dipenjara.
Tapi dia tahu arti mimpi raja. Kemudian dia bilang, "Raja, aku tahu arti mimpimu." Apa itu? 7 berkas gandum yang gemuk, 7 berkas gandum yang kering itu menggambarkan ada 7 tahun masa panen. Dan ada 7 tahun masa kekeringan. Maka tuanku raja harus bisa mengelola 7 tahun hasil panen gandum. Pada waktu itu Bapak Ibu, terjadi kekeringan di seluruh bumi. Hanya ada stok pangan gandum di Mesir. Siapa yang kelola? Sebagai menteri pertahanan pangan waktu itu, Yusuf, anak Yakub. 7 tahun dia memimpin, tidak ada kelaparan di dunia. Karena semua datang ke Mesir. Sampai orang Israel beranak pinak, makin banyak jumlahnya, makin besar di Mesir. Kenapa bisa tahu Yusuf? Arti mimpi 7 berkas gandum yang gemuk itu ditelan sama 7 berkas gandum yang kering itu. Karena Yusuf tahu yang menciptakan gandum itu adalah Allahnya. Jadi mereka ingat gandum, siapa yang ciptakan. Mereka ingat kerbau, siapa yang ciptakan. Orang Mesir nggak tahu siapa yang ciptakan itu. Karena itulah kenapa Yusuf dengan hikmat Tuhan, dia mampu mengerti tentang dunia ini karena ada karunia Tuhan. Tapi apa yang terjadi pada keturunan Yusuf? Setelah mereka hidup 400 tahun di Mesir, kemudian mereka disiksa, dianiaya. Kenapa? Karena jumlah mereka semakin banyak. Akhirnya mereka menderita. Seruan mereka dalam penderitaan itu didengarkan Tuhan. Kemudian Tuhan utus Musa, bebaskan bangsaku. Musa kemudian membebaskan umat Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di dalam perjalanannya, di bulan yang kedua, tanggal 15, habis persediaan makanan yang dibawa dari Mesir. Coba perhatikan. Habis persediaan stok makanan yang dibawa dari Mesir, dan mereka mulai bersungut-sungut. Apa sungut-sungutnya? Ini sungut-sungut yang paling tidak disukai Tuhan. Jadi perhatikan sungut-sungut ini Bapak Ibu, dan jangan ada umat Tuhan yang seperti ini. Perhatikan pada ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, dan berkata kepada mereka. Maksudnya bangsa Israel berkata kepada Musa dan Harun, lebih baik kami mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Coba. Mereka katanya lebih baik mati di tanah Mesir di tangan Tuhan. Jadi lebih bagus katanya mereka itu dibunuh saja sama Tuhan di tanah Mesir. Kan sering sekali kita juga sering begitu. Karena beratnya pergumulan, karena beratnya persoalan, kita bilang, Tuhan, abulusma buat hosakon. Ada banyak orang gak sanggup lagi menghadapi beratnya pergumulan, dia mau bunuh diri. Mati aja aku Tuhan. Itu manusiawi. Tapi Tuhan mau ingatkan, jangan begitu. Karena penderitaan, karena sungut-sungut, itu membawa kita kepada kebinasaan. Bersungut-sungut itu apa? Bersungut-sungut itu adalah cara kita untuk tidak mau melibatkan Tuhan dalam hidup ini sehingga kita marsak. Bahasa Bataknya apa? Marsak. Dan ini istilah yang sering sekali kita dengar, Marcella. Tahu Marcella Bapak Ibu? Marsak selalu. Di rumah Marcella. Di tempat kerja Marcella. Di pasar ketemu sama teman-temannya. Eda bohamaon, Marcella juga. Nyampe di gereja Marcella juga. Buah sedang tari dah weda, ngapiga bulan dang tari dah weda. Songoni maeda borak nih ngolu-ngoluan, marsak terus. Itu jadi berkat enggak Bapak Ibu? Justru bersungut-sungut, justru ungut-ungut itu membuat kita semakin menderita. Maka Tuhan tahu sungut-sungut mereka itu. Kenapa? Kalau mereka semakin sungut-sungut, mereka semakin marsak. Biasanya orang yang marsak dan bersungut-sungut, apa yang dia lakukan? Dia bisa melakukan apa saja untuk melampiaskan marahnya.
Apa yang dia lakukan? Mereka bisa mengambil batu dan melempari Musa. Daripada Tuhan tahu ini keras kepalanya bangsa Israel. Tuhan tahu ini tegar tengkuknya bangsa Israel. Maka mereka bersungut-sungut untuk mau melempari Musa, dan Tuhan tahu itu. Maka Tuhan bilang sama Musa, coba perhatikan. Sebelum Musa bicara sama Tuhan, Tuhan udah tahu apa yang akan Tuhan sampaikan sama Musa. Kita baca ayat yang keempat. Kita baca sama-sama 2, 3, ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Bangsa itu akan keluar dan memungut secukupnya untuk sehari, supaya mereka kuuji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Perhatikan Bapak Ibu. Tuhan tahu sungut-sungut mereka. Tapi Tuhan juga tidak biarkan sungut-sungut itu begitu saja. Artinya apa? Tuhan juga jawab pergumulan umatnya. Jadi jangan pernah berpikir kalau aku punya pergumulan, aku punya persoalan, itu akan membuat aku semakin menderita. Kalau kita ingat firman Tuhan, Tuhan jawab pergumulan itu dengan cara diberikan roti. Bapak Ibu luar biasa, setiap pagi mereka disuruh mengambil roti yang turun dari surga. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti embun yang putih, bulat seperti ketumbar, itu manis rasanya seperti kue madu. Bahkan kalau kita buka kitab Taurat orang Yahudi, bahkan kita cari tafsiran atau terjemahan dari kitab Kejadian orang Yahudi itu, di sana diberitahukan kue mana atau roti mana itu, kalau ada orang mau makan, dia pengen makan apa, dia bayangkan itu dengan memakan mana, itu seperti terpuaskan apa yang mau dia makan. Itu tafsirannya orang Yahudi. Tapi kita, makanan dalam terjemahan LAI, itu juga adalah nasi. Karena di Papua nggak makan nasi, mereka makan ubi. Makanya terjemahannya makanan. Di NTT makanannya jagung, maka terjemahannya juga adalah makanan. Jadi makanan yang menjadi makanan pokok bagi orang Indonesia itu disebutkan atau dalam terjemahan makanan. Tapi kalau bahasa aslinya lechem itu roti, bread. Jadi ini membuat kita mengerti bahwa Tuhan kasih makanan yang pokok bagi orang Yahudi. Apa itu? Roti. Dan setiap pagi mereka ambil satu gomer. Apa itu satu gomer? Satu gomer itu adalah satu ukuran seperti kalau kita di pesta, orang Batak itu diambil satu ember itu, ini bisa untuk satu keluarga. Kalau suami istri punya anak 3, satu gomer itu pun cukup. Kalau suami istri anaknya 5, cukup. Jadi jangan takut Inang, 5 pun cukup. Kalau anaknya 7 Mang Pendeta, cukup. Ambil satu gomer, satu orang, satu keluarga, satu gomer, cukup. Karena apa? Karena Tuhan yang berkati. Dan Tuhan bilang, akan kuuji mereka. Bapak Ibu, ada yang ngambil 2 gomer. Karena biasanya orang Batak gitu. Buat, dikasih hati minta. Itu tahu kita kan. Disuruh ngambil satu gomer, diambilnya 2 gomer. Yang lebih parah, diambilnya bergomer-gomer. Disuruh satu gomer, satu keluarga. Dari mana kita tahu Amang Pendeta satu gomer itu cukup kalau anaknya 3, anaknya 5? Loh, ingat, 5 roti 2 ikan. Khotbah yang lalu. Itu adalah makanan satu keluarga. Sampai di zaman Tuhan Yesus, 5 roti 2 ikan itu cukup untuk 2 orang dewasa, 1 anak. Makanya Injil Yohanes yang kita baca minggu lalu, ada seorang anak kasih sama Andreas. Itu makanan satu keluarga. Nah, di dalam konteks ini satu gomer itu cukup untuk satu keluarga. Mau berapapun anaknya, gak akan kurang. Kenapa? Itu tertulis dalam firman Tuhan. Tapi ada yang ngambil 2 gomer. Dia kira itu jadi berkat baginya. Apa yang terjadi? Mari kita baca pada ayat yang ke-20. Coba perhatikan ayat yang ke-19 dan 20 kita baca sama-sama supaya kita tahu apa arti firman Tuhan ini. 2, 3 ya. Musa berkata kepada mereka,
seorang pun tidak boleh menyisakannya sampai pagi. Tapi ada yang tidak mau mendengarkan Musa dan menyisakannya sampai pagi, sehingga berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Apa yang terjadi? Berulat dan busuk. Apa artinya firman Tuhan ini? Kalau Tuhan sudah kasih berkat bagimu hari ini, Tuhan kasih berkat samamu mingguan, Tuhan kasih berkat samamu bulanan, berkat itulah yang harus kita syukurkan. Jangan ambil berkat yang bukan milikmu. Disuruh ambil 1 gomer karena Tuhan tahu cukup itu untuk hidupmu. Tapi ada orang serakah. Dia ambil bergomer-gomer, dia kira itu jadi berkat. Akhirnya apa? Busuk, berulat. Maka orang yang serakah, dia makan pun banyak, itu jadi penyakit bagi tubuhnya. Maka naiklah kolesterol, naiklah asam urat. Bahkan ada yang sampai diabetes. Bahkan harus busuk tubuhnya itu diamputasi dan harus dibuang. Bapak Ibu, Tuhan sudah kasih gambaran ini. Jangan ambil yang bukan berkat milikmu. Karena Tuhan kasih berkat itu cukup untuk semua orang. Bagaimana kita merenungkan firman Tuhan ini? Dan ini pesan yang dituliskan bagi umat Tuhan dalam kitab Keluaran. Supaya umat Tuhan itu kenal seperti apa cara Tuhan memberkati umatnya. Maka kalau kita sudah kenal bagaimana cara Tuhan memberkati umatnya, kita diingatkan. Berarti siapakah yang memberkati kehidupan umatnya dengan roti? Siapakah yang memelihara ternak mereka selama 40 tahun keluar dari Mesir sampai mau masuk ke tanah Kanaan, tidak ada rumput, bahkan air pun kekurangan, mereka protes, Musa, neng pamateom mudohami, mau kau bunuhkah kami Musa? Mana air? Enggak ada air Musa. Kalau enggak, mereka makin bersungut-sungut dan mereka mau membinasakan Musa. Makanya Musa pun marah. Kau kira aku Tuhan? Musa marah. Diambilnya tongkatnya, dia pukul gunung batu cadas itu. Keluarlah air. Bapak Ibu, dari situ mereka sadar. Apa yang mereka butuhkan, itu Tuhan kasih. Pagi hari makan roti mana, petang hari makan daging burung. 40 tahun. 40 tahun. Enggak nanam gandum. Enggak pelihara burung. Dikasih petang, dikasih pagi. Itu dari siapa? Ini kadang-kadang yang tidak disadari oleh manusia ketika dia hidup. Dia masih bisa punya kekuatan. Itu dari siapa? Maka kalau ada orang-orang yang masih bersungut-sungut, berarti dia memang mau meniadakan Tuhan dalam hidupnya. Maka firman Tuhan dalam petunjuk hidup baru tadi, hukum yang pertama, hukum yang kedua, akulah Tuhan Allahmu. Maka Tuhan mau kita percaya Dia Tuhan Allah kita. Bukan yang lain, bukan makanan, bukan pekerjaan. Sebab itu adalah pemberian Tuhan bagi manusia. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, pesan ini mau diingatkan kepada orang-orang Israel, kepada keturunan-keturunan orang Israel. Kenapa? Karena mereka yang di dalam perjalanan 40 tahun itu, yang lahir di Mesir, kemudian mereka berjalan 40 tahun di padang gurun Sin itu, semuanya mati. Tapi anak-anak yang lahir di padang gurun, ada yang hidup, mereka adalah orang-orang yang juga nanti dipilih oleh Musa untuk menjadi pemimpin di tanah Kanaan. Mereka adalah orang-orang yang dipakai untuk mengintai. Ada Yosua, ada Kaleb, dan mereka adalah orang-orang yang lahir dalam perjalanan 40 tahun di Mesir. Maka ini mau mengingatkan kita, kitab Keluaran ini dituliskan supaya anak-anak umat Tuhan kenal siapa Tuhan Allah. Bapak Ibu,
Pertanyaannya sekarang, kita perkenalkankah kepada anak-anak kita siapa Tuhan Allah bagi anak-anak kita lewat pekerjaan orang tua? Siapa Tuhan Allah bagi anak-anak kita lewat keluarga yang diberkati? Karena kalau anak-anak nggak mengenal siapa Allah, maka nanti ketika dia sekolah ada persoalan, dia juga akan bersungut-sungut. Ketika ada persoalan di perkuliahan, dia juga akan bersungut-sungut dan meninggalkan kuliah. Bahkan ada banyak anak mahasiswa, ketika ada persoalan, dia hanya mengambil jalan keluar lewat pinjaman online. Karena dia tidak mampu mencari jalan keluar, akhirnya dia bersungut-sungut. Dan ada yang menawarkan sungut-sungut itu, kan ada kami. Wah, senang sekali ada kami. Hanya modal KTP bisa pinjam sampai limit 10, 20, 30 juta. Itukah yang dicari anak-anak zaman sekarang? Bahkan tidak sedikit anak-anak pemuda kita, karena persoalan-persoalan, dia mengalihkan pikirannya, dia mengalihkan waktunya yang suntuk itu dengan bermain judi online. Bermain slot. Tahu bermain slot Bapak Ibu? Pura-pura enggak tahu ya bapak-bapaknya ya. Tahu main judi slot? Kalau ada yang bermain judi slot, bertobatlah. Karena Tuhan gak memberkati itu, jangan jadi busuk nanti itu di rumahmu. Jangan bawa yang bukan berkat Tuhan ke rumahmu. Busuk nanti itu. Dan itu akan berulat. Kenapa? Bukan itu yang Tuhan berkati. Ini firman Tuhan bagi kita. Yang Tuhan berkati adalah apa yang Tuhan berikan dengan keringatmu, dengan usahamu, dengan doamu. Itu akan Tuhan berkati. Makanya kenapa mereka dari hari pertama sampai hari ke-6, hari ke-5, mereka itu dikasih cukup 1 gomer. Hari ke-6, mereka boleh ambil 2 gomer. Kenapa harus 2 gomer di hari ke-6? Karena di hari ke-6, mereka ambil 2 gomer, supaya untuk besok di hari ke-7, mereka itu enggak kerja, enggak beraktivitas. Karena hari ke-7 mereka harus beristirahat, mereka harus beribadah. Itulah Sabat dalam perjanjian lama. Jadi ini mengingatkan kita, ada banyak orang terus mau cari roti, terus mau kerja, terus aja apa yang kau cari. Tak ingat lagi dia siapa yang memberi pekerjaan. Tak ingat lagi dia siapa yang memberkati pekerjaannya. Ini bahaya. Akhirnya apa? Kumpulkan. Ternyata busuk dan berulat di tubuhnya. Gak bisa makan. Kenapa gak bisa makan? Aduh, ada mahku amang. Ya untuk apa amang bekerja? Itulah. Jadi apanya yang amang makan? Oma amang. Ini. Tahu apa yang dimakan? Obat. Apalagi? Quaker oat. Tahu Quaker oat Bapak Ibu? Apalagi yang dimakan? Buah-buahan. Gak bisa dinikmati. Jadi jangan buat itu jadi persoalan dalam hidup kita. Jangan jadi berulat, jangan jadi busuk. Kenapa? Kenapa dituliskan itu? Karena itu tidak jadi berkat. Jadi yang Tuhan berkati itu adalah yang kau hasilkan dari keringatmu, yang kau kerjakan, yang kau doakan, pasti Tuhan cukupkan. Tambaonna doaka ondeng. Jadi jangan ragu sama Tuhan Bapak Ibu. Maka ini yang membuat kita supaya kasih tahu juga kepada anak-anak agar mereka juga kenal Tuhan. Jangan cari jalan pintas untuk hal itu. Yang ketiga yang mau kita renungkan di sini, apakah hanya orang Israel yang dapat roti amang pendeta? Apakah hanya orang Israel yang menerima roti yang turun dari surga itu? Untuk nenek moyang orang Israel? Tidak. Tuhan itu adil. Tuhan itu turunkan roti dari surga namanya manna kepada orang Israel pada waktu itu. Di zaman Tuhan Yesus pun Allah turunkan roti dari surga supaya orang-orang di zaman Tuhan Yesus pun terima roti dari surga. Berarti emang pendeta, kita pun sekarang masih juga menerima roti dari surga? Iya.
Mari kita buka Yohanes pasal yang ke-6, supaya kita mengerti bahwa bacaan pertama dalam epistel tadi itu mengingatkan kita bahwa memang bukan hanya umat Tuhan di perjanjian lama yang diberikan roti dari surga, tetapi umat Tuhan 2000 tahun lalu sampai hari ini juga diberikan roti dari surga. Yohanes 6 ayat yang ke-35, kita baca bersama-sama dua. Apakah kita sudah menemukannya Bapak Ibu? Yohanes 6 ayat 35, kita baca 2, 3, ya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Dialah roti kehidupan. Roti kehidupan yang berasal dari mana? Mari kita baca pada ayat yang ke-38. Ayat yang ke-38 kita baca sampai dengan ayat yang ke-40. 2, 3 ya. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, tidak kehilangan satupun, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Coba, Tuhan Yesus turun dari surga, dia mau bilang, akulah roti kehidupan itu. Kalau dulu nenek moyang mereka makan roti mana yang dari surga, mati. Kenapa mati? Karena itu adalah sungut-sungut mereka. Tapi di zaman Tuhan Yesus, orang yang makan roti dari Tuhan Yesus tidak binasa, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Kenapa kok bisa? Kita akan hidup kekal dari Yesus Kristus karena Dialah roti kehidupan. Perhatikan, ini perkataan Tuhan Yesus supaya kita ngerti siapa itu roti kehidupan. Kita baca ayat 48 sampai 51. Yohanes 6 ayat 48 sampai 51, 2, 3 ya. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Bapak Ibu ingat, inilah sakramen. Jadi waktu Tuhan Yesus mau tersalib, dia bilang apa? Dia pecah-pecah roti. Kenapa roti yang dia pecah? Supaya ingat murid-muridnya. Hei murid-muridku, roti ini adalah berkat Allah. Kalau dulu Tuhan pun sudah kasih roti sama nenek moyangmu, mereka mati. Sekarang aku kasih samamu roti, tapi ini roti kekal. Dipecahkannya lah roti itu, inilah tubuhku, makanlah. Dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itulah kenapa sakramen perjamuan kudus. Itu mengingatkan kita sampai hari ini dan sampai Maranatha. Perjamuan kudus itu cara kita menerima roti yang turun dari surga. Ketika kita makan roti, kita makan tubuh Kristus. Yang perlu kita renungkan, berapa banyak orang Kristen rindu mau makan firman Tuhan setiap minggu. Berapa banyak orang Kristen rindu dalam persekutuan yang kudus untuk makan roti yang kekal dari surga. Banyak orang sibuk dengan urusannya sendiri.
tidak mau datang menerima roti dari surga setiap minggu. Ini pertanyaan kita. Berapa banyak orang Kristen ikut dalam persekutuan ibadah rumah tangga untuk sharing tentang apa yang dialami di tengah keluarga. Berapa banyak keluarga Kristen mau minta didoakan dan saling mendoakan dalam persekutuan. Bapak Ibu, khususnya untuk 3 keluarga yang baru, tapi ada yang stok lama sebenarnya. Ibu Roma Krista Manurung, dia sudah hampir 1 tahun beribadah baru mendaftar. Kenapa? Karena memang dia berdoa bergumul, benarkah Tuhan, aku akan menjadi anggota jemaat di Depok ini. Dan beliau memutuskan untuk mau menjadi anggota jemaat. Dan beliau aktif di lansia, aktif di dalam berbagai kegiatan pelayanan. Yang mau kami sampaikan kepada 2 keluarga, Bapak Auga Aritonang, Ibu Borusiagian, dan juga keluarga Bapak Junedi Sukrino Pakpahan. Kita sama-sama punya nama Jawa. Mana Bapak Junedi? Ya. Nama saya Edi Saputra, tapi marga saya Simamora. Tapi saya asli Simamora. Bapak asli Pakpahan? Asli ya. Dari Samosir? Dari Pangaribuan. Ketika memilih menjadi bagian dalam persekutuan orang kudus, rindukah Amang dan Inang menerima firman, menerima roti kehidupan itu? Sebab ada banyak orang mau mendaftar ke Depok ini, tapi habis mendaftar gak pernah lagi ikut ibadah, gak pernah lagi ikut kegiatan IRT. Saya bilang, untuk apa jadi anggota jemaat kalau gak mau aktif dalam persekutuan orang kudus? GKPI bukan persekutuan orang mati, kalau mati baru dilayani. Kalau mati nangis-nangis minta pelayanan. Jangan begitu. Persekutuan orang kudus itu orang yang hidup karena roti kehidupan. Maka orang yang hidup karena roti kehidupan, dia harus bersekutu. Apa yang kau rasakan, susah, sedih, di situ kita sharing, saling mendoakan. Karena itulah kenapa ada ibadah rumah tangga. Ini kita kaget. Ada ibadah rumah tangga, kita nggak tahu ada yang sakit. Ada ibadah rumah tangga, ada ibadah minggu, kita nggak tahu ada yang berbahaya. Tiba-tiba kita kaget. Ada jemaat kita yang meninggal dunia, kita semua kaget gitu. Tapi maksudnya persekutuan orang kudus, persekutuan orang yang saling bertolong-tolongan, saling didoakan, saling mendoakan, saling bersekutu. Bukan ketika sudah ada persoalan, ketika ada kematian, baru kita seolah-olah merasa paling peduli. Jangan begitu, itu namanya sungut-sungut. Itu namanya sungut-sungut. Orang yang rindu kepada Tuhan, dia datang dalam persekutuan. Dia bilang, doakan aku ya Eda, doakan kami Amang. Kenapa? Iya, kurang sehat. Gak apa-apa, justru itulah guna persekutuan. Tapi ada banyak orang malu mengatakan, malu mau didoakan. Kenapa? Disakui sudah sahidna. Banyak orang Batak begitu. Disakui sahidna. Disimpannya sendiri, disimpannya dalam hati. Biarlah ku simpan semuanya di dalam hati. Iya, kalau masih hidup. Bapak Ibu hati-hati. Tuhan tidak mau membiarkan umatnya binasa. Karena itu Tuhan kasih roti kehidupan, Tuhan kasih firman, Tuhan kasih jalan kebenaran dan hidup. Karena itulah kita bersyukur. Pada hari ini juga, satu anak Tuhan yang bernama Devi Liana, dia juga sudah berapa tahun Devi beribadah di sini? Sudah ada 2 tahun, 3 tahun lebih? Dia sudah beribadah di gereja ini lebih dari 3 tahun. Karena memang dia punya teman dekat dari anak anggota jemaat gereja ini. Tapi mereka hanya beribadah, dia belum memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Beberapa bulan yang lalu dia bilang, Pak Pendeta, saya mau belajar menjadi seorang Kristen yang sejati. Bolehkah saya mendaftar? Boleh.
menjadi jemaat bimbingan. Karena itulah Devi dibimbing. Karena dia sebelumnya belum percaya dan dia akan menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan. Ini disebut namanya baptisan dewasa. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa ada baptisan dewasa? Karena dia belum dibaptis sejak kecil karena dari satu keyakinan atau satu hal yang berbeda di dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur supaya Devi juga menerima roti kehidupan, menerima hidup kekal. Karena siapa yang menerima Kristus di dalam tubuh dan firman-Nya, dia tidak akan mati, tapi beroleh hidup yang kekal. Maka Devi, tetaplah rindu datang kepada sumber roti kehidupan, supaya kamu senantiasa menemukan Tuhan yang menyertai hidupmu sampai akhir zaman. Bapak Ibu, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk